Jamaah Azmiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ambu wabil khusus Abah Adam Nugroho, host kita tercinta. Saya akan mulai dengan menyapa dengan cara sapaan Islam, sapaan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidana ilma wa rizqana fahma wa wafiqna amalan maqbula, amma ba'du. Marilah kita awali ngaji kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita dibuka oleh Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam mempelajari Al-Quranul Karim, memahami sekaligus nanti sampai mengamalkan dan mendakwahkannya saudara-saudara kita semuanya. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا وقضي لنا حاجاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, qari'nya yang membaca surah An-Nisa ayat 92 sampai 94. Siapa Mbah Adam? Namanya Ambu Regiwati. Oh, Ambu Regiwati. Silahkan Ambu Regi. Surah An-Nisa ayat 92 sampai 94. Satu halaman. Insyaallah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatariru raqabatin mu'minati wadiyatum musallamatun ila alihi illa ayasaddaqu wa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatariru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqum fadiyatum musallamatun ila alihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa ma yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaa'uhu
وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Regi itu kipas anginnya kegedean guys. Oh iya. Jadi geruduk-geruduk. Ya, gitu, sayang. Ya. Baik, terima kasih Ambu Regiwati yang telah membacakan Al-Quranul Karim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 149 sampai 141. Yaitu temanya adalah perintah Allah untuk menghadap kiblat ketika kita sholat. Pembaca tafsirnya siapa, Pak Adam? Ini bos kita, Ian Menir namanya. Ian Menir, Pak Ustaz. Saya bukan Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ayat 149, 151. Baik. Abah Ian Menir, ya. Abah Ian Menir ikuti tafsirnya ya. Ya. Nanti tunggu dulu Ian Menir ikut Bu Ian, Bayan ikut Abah Ya. Joko. Tunggu Abah Ya. Joko, ngikutin Abah Siap. Joko. Pak Ustadz Joko. Ya. Iya, baik. Baik, terima kasih kepada jemaah Azumiyah. Jadi kajian kita ada dua tahapan. Pertama tentunya kita membaca mentilawatul Quran. Tentunya dari satu kajian dari kajian yang lain yang bertugas itu berbeda-beda agar semua punya kesempatan untuk membaca. Kemudian kita masuk ke kajian tafsirnya ayat 149 sampai 151. Tiga ayat ini dikelompokkan dalam tema atau topik perintah Allah untuk menghadap kiblat ketika kita menghadap kepada Allah dalam sholat. Baik, saya akan baca ayatnya terlebih dahulu, mohon disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, Abah Ya. Yan Menir, ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke topik tafsir, yakni masuk ke kajian ayat 149, hubungan ayat 149 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya itu temanya kan kebenaran dari Allah. Nah, kalau kebenaran itu dari Allah, maka ayat berikutnya itu menyampaikan tentang perintah Allah. Jadi nggak usah ragu-ragu terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, pasti itu baik bagi manusia. Tidaklah Allah melarang sesuatu, kecuali itu buruk bagi manusia. Jadi perintah dan larangan Allah itu bisa dicerna oleh akal. Jangan kalian minum minuman yang keras. Kalau kalian minuman keras, nanti mabok. Kalau mabok, nanti dompetnya bisa dirogoh oleh copet. Kira-kira kan demikian itu. Jadi kalau terlalu mabok lagi, itu kata Caca Hayati. Repot itu nanti. Jadi kita sebelum masuk ke kajian tafsirnya, kita sederhana aja deh. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali itu baik bagi manusia. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali itu buruk dan berbahaya bagi manusia. Nah, poinnya di situ. Nah, di antara perintah Allah yang pasti benar adalah kita diarahkan oleh Allah menghadap ke kiblat ketika sholat. Baik, ikuti saya, Abah Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu. Wa min haitsu. Dan dari mana saja. Dan dari mana saja. Kira-kira kalau bahasa Inggrisnya saya pas-pasan ini nanti dibenerin from anywhere. Wah, kira-kira kan seperti itu, dari mana saja, ya kan? Iya, betul. Kharajta. Kharajta. Engkau keluar. Engkau keluar. Wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Fawalli. Fawalli. Maka hadapkanlah. Maka hadapkanlah. Wajhaka. Wajhaka. Wajahmu. Wajahmu. Syatrul masjidil haram. Syatrul masjidil haram. Ke arah masjidil haram. Ke arah masjidil haram. Baik, kira-kira kurang lebih tafsirnya seperti ini, Abah Ian. Jadi menghadap sholat itu ada 3 kategori. Ada berapa? 3 kategori. Kalau Abah Ian itu melakukan umroh, tentunya ketika masuk Masjidil Haram itu kerangkan tawaf. Nah, niatnya itu usolli sunnatan atau usolli fardhul maghribi, misalnya aku niat sholat, nah adalah mustaqbilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu kelihatan oleh mata kepala, maka yang diucapkan itu adalah menghadap Ka'bah. Nah, kalau di luar kalau di luar lokasi Masjidil Haram itu adalah kita mengarah karena tidak melihat Ka'bah, berarti kita menghadap ke Masjidil Haram. Nah, terus ada ring 3. Ring 3 itu termasuk kita ini.
udah Iya. nggak di sekitar tanah haram, nggak bisa menyaksikan Masjidil Haram, apalagi menyaksikan Ka'bah secara langsung. Lalu bagaimana ketika kita berada di Bandung, kayak Jakarta, kayak mau di Bahrain, kayak mau di Kuwait, kayak yang penting kalau sholat itu adalah menghadap arah Masjidil Haram. Jadi arahnya aja, nggak usah dipas-pasin. Yang namanya Iya. arah kok dipas-pasin, Iya. diincer kayak mau ngincer cewek, Iya. kayaknya nggak usah. Oh. Yang penting kira-kira Iya. kurang lebih demikian. Iya, Ustaz. Arahnya demikian. Jadi fenomena sekarang itu kalau mau bangun masjid itu takmir masjid panitia ya bagus lah, akan tetapi menurut saya tapi jangan sampai berlebihan. Kadang sampai di Google Map kayak gitu, di googling segala macam. Ini perintahnya ke arah Masjidil Haram, nggak usah nggak usah dilempeng-lempeng, dipas-pasin. Kalau dipas-pasin paling-paling juga seandainya pas itu paling cuma 8 meter. Karena Ka'bah itu diameternya adalah panjangnya 8 meter. Sementara masjid terbesar di Bandung, itu saya pernah sholat di Masjid Agung, Masjid Raya, dekat alun-alun, itu softnya kan lebih dari kurang lebih berapa meter itu, berapa puluh meter itu. Loh, yang persis menghadap Ka'bah itu kan paling cuma 8 meter. Nah, selanjutnya nggak mungkin pas. Maka bahasa Al-Quran itu arahkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Jadi ini kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan para umatnya, umat Islam, para pengikutnya. Kita lanjut, Abah Ian. Siap. Wa innahu. Dan sesungguhnya hal tersebut. Maksudnya menghadapkan wajah ke Masjidil Haram dalam sholat. Lal haqqu. Benar, sungguh merupakan kebenaran. Baik, saya ingin ulangi, hak itu adalah dalam definisi yang saya jumpai, saya mengutip dari kitab Mu'jamul Furuq fil Ma'ani. Ini adalah kayak semacam ensiklopedi definisi dalam Al-Qur'an. Hak itu adalah kebenaran yang bersifat tetap dan hakiki. Tidak akan berubah. Ya, hakiki. Kebenaran yang bersifat tetap dan tidak mungkin berubah. Itu namanya hak. Kita lanjut. Min rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu. Dan tidaklah Allah. Bighafilin. Aku lagi pikir salah nih, makanya udah sayur dulu. Bighafilin. Ayat berapa sih itu? Iya, masih lanjut. Masih lanjut itu. Ya. Bighafilin. Zat yang lalai. Amma dari apapun. Ta'malun. Yang kalian kerjakan. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman penggalan ayat terakhir ini, Abah Ian. Allah itu adalah zat yang tidak pernah lalai untuk memperhatikan makhluknya. Makanya ada ayat yang paling istimewa dalam Al-Quran yang terkenal namanya ayat kursi. Nah, di antara ayat kursi maknanya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang senantiasa ngurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah disentuh oleh sinatun, oleh ngantuk, wala naum, dan tidur. Kalau Joko, ya kan, apalagi Abah Oyan, kalau udah capek pasti matanya keliyepan. Itu beda. Kita harus pede punya Allah yang maha hidup. Itu benar-benar kita beragama Islam itu masuk akal. Kita punya Tuhan
Tuhan kita nggak pernah tidur, Tuhan kita nggak apalagi ngantuk, tidur aja nggak pernah, apalagi Iya. ngantuk. Apalagi ngantuk. Allah itu maha hayyul qayyum, maha hidup. Lah kalau ada orang meyakini bahwa Tuhannya itu mati, lah terus ngurusin makhluknya itu gimana? Ayo coba bayangkan. Nggak ada yang ngurusin makhluk. Nggak ada yang ngurusin. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu adalah zat yang tidak pernah lalai, tidak pernah sekejap pun lalai dari makhluknya, memperhatikan makhluknya. Baik, Iya. Abah Ian kok gambarnya hilang nih. Iya nggak tahu nyentel ya. Aduh. Bayan itu videonya di unmute, videonya dibuka. Ya, Videonya dibuka, ya. Pencet kali. video. Gambar video, Yang gambar video pijit. pijit, ya. Ya, Belum. ini Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa. Apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirabbil Baik, alamin. kita lanjut Belum. aja apa? Videonya belum kebuka Bayan. Video. Dipijit apanya sih? Gambar Yang videonya. gambar video coretnya dipencet, diklik video coret. Oh, iya. Belum. Pencet lagi. Nah, belum. Waduh ini. Ya udah. Ada garis merahnya. Ya. Nggak ada. Kita lanjut tetap Abah Ian. Siap. Panggilnya jangan Abah Ian, ini mah Pak Ustadz. Nah, ada keluar namanya Ya. Kakak Ian. Oh enggak, ini yang pantas itu AA ini. Apa namanya tampangnya, apa namanya gayanya muda terus nih. Gua demen nih. Alhamdulillah. Saya ingin seperti AA Ian, akan tetapi udah kadung dipanggil Ustadz malu ya kan, Masya Allah. Kakak Ian biasanya dipanggil. AA Ian, Masya Allah. Kakak. Kita lanjut, Kakak Ian. Kemana keluar? Ntar tunggu dulu. Oh, dia malah keluar. Ya, untuk sementara diganti sama Ambu Regiwati. Regiwati diganti sama Ambu Regiwati. Dia kepencet kali keluar. Ya, Ntar kalau udah gabung kita ganti lagi. baik. Kita lanjut, Ambu Regi. Ya, silahkan. Wa min haitsu, Wa min haitsu, dan dari manapun, dan dari manapun, kharajta, kharajta, engkau keluar, fawalli, fawalli, maka hadapkanlah, wajhaka, wajahmu dalam solat, syatral masjidil haram, satorol masjidil haram, ke arah masjidil haram, wa haitsuma kuntum. Sampai mana? Nah, lanjut. Wahaisu makungtum, Dan di mana saja kalian berada, dan di mana saja kalian berada, fawallu, fawallu, maka hadapkanlah oleh kalian, wujuhakum, wajah-wajah kalian, wajah-wajah kalian dalam solat, syatoroh, ke arah masjidil haram. Baik, perhatikan Ambu Regi dan Jamaah Az-Zumiyah. Ketika Allah berbicara kepada Rasulullah dengan menggunakan kata ganti tunggal engkau, itu adalah diawali dengan wa min haitsu kharajta, dan dari manapun engkau keluar, artinya mengisyaratkan bahwa Rasulullah atau laki-laki itu idealnya kalau sholat wajib itu adalah keluar rumah menuju ke masjid. Nah, sementara ketika menggunakan kata ganti kalian, yakni wajah
hadapkanlah wajah kalian ke arah. Artinya ada umat Rasulullah yang dari kalangan mukminat perempuan itu memang sholatnya idealnya dan baiknya itu di rumah. Nah, Rumah. jadi kalau laki-laki itu inisialnya, dan ketika engkau keluar wahai, dan dari manapun engkau keluar wahai Rasulullah, maka itu kata para ulama mengisyaratkan bahwa kaum lelaki ketika sholat itu menunaikan sholat wajib itu adalah keluar rumah menuju ke masjid. Tapi ada umat Rasulullah yang dari kalangan perempuan itu adalah tetap arahnya juga ke Masjidil Haram, arah kiblatnya. Ini pada kondisi-kondisi tertentu, ada yang seperti saat ini pandemi dan lain sebagainya, banyak saudara-saudara kita yang karena uzur atau alasan-alasan yang dibenarkan, sholatnya sementara adalah di rumah. Dan itu memang diindikasikan oleh wa min haitsu ma kuntum, dan dari mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Baik, mungkin kita bisa alih lagi masuk ke Kakak Ian. Mohon maaf nih Abu Regi, kita alihkan lagi ke Kakak Ian. Ya, siap. Li'alla yakuna. Li'ayyakuna. Li'alla Yakuna. Yakuna. Agar tidak ada. Agar tidak ada. Linnasi. Linnasi. Bagi manusia. Bagi manusia. Alaikum. Alaikum. Atas kalian. Atas kalian. Hujjatun. Hujjatun. Alasan. Alasan. Kritikan. Kritikan. Cemoohan. Cemoohan. Kalau bahasa sekarang itu bully-bulian. Dibully itu kalau itu nanti kita masuk ke kajian tafsir. Illalladzina. Illalladzina. Kecuali orang-orang. Kecuali orang-orang. Golamu. Yang mereka zalim. Yang mereka golim. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan daripada zalim itu adalah hikmah. Hakim, hikmah. Zalim. Hikmah itu adalah melakukan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan tuntutan. Nah, misalnya hikmah. Kalau saya kan sudah masuk setengah jam nih, lewat 15 menit nih menyampaikan. Nah, kondisi tenggorokan saya itu agak kering. Nah, hikmahnya yang pas itu adalah diminumin susu terlebih dahulu. Suruput dulu. Iya, suruput dulu. Ini namanya hikmah ini. Ustaz Joko, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga belum minum. Selamat menyeruput. Kakak. Ya, Bang Joko. Ya, siap. Enggak apa-apa, santai. Ya, dulu sudah, sekarang belum. Alhamdulillah. Alamin. Kita lanjut. Ya. Tadi sampai illalladzina zalamu. Minhum di antara mereka. Minhum di antara mereka. Fala takhshawhum. Fala tasawhum. Maka janganlah engkau takut. Maka janganlah engkau takut. Kepada mereka. Kepada mereka. Wakhshawni. Wakhshawni. Dan takutlah kepadaku. Dan takutlah kepadaku. Yakni kepada Allah. Yakni kepada Allah. Wali utimma. Wali utimma. Dan agar aku sempurnakan. Dan agar aku sempurnakan. Ni'mati. Nikmati. Nikmatku. Nikmatku. Yaitu agama Islam. Yaitu agama Islam.
alaikum atas kalian, alaikum atas kalian, wala'allakum wala alakum dan agar kalian dan agar kalian tahtadun, tahadun, kalian mendapatkan petunjuk kalian mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. kepada kebenaran. Baik, tolong Kakak Ian dibaca ulang terjemahnya aja. Ya, ayat 150 pelan-pelan, terjemahnya aja, terjemahnya. Baik. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Baik, terima kasih. Saya berusaha ketika kita ngaji Zoom akan menggunakan referensi kitab tafsir yang saya rasa update dan paling pas untuk kita kaji. Jadi saya pindah-pindah dari satu tafsir ke tafsir yang lain. Nah ini saya mengutip dari tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Munir, ada 20 jilid. Ini pas jilid yang pertama tentang surah Al-Baqarah. Penjelasan beliau seperti ini. Allah menyampaikan hikmah, manfaat, kebenaran di dalam masalah pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa Rasulullah ketika di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Palestina, Masjidil Aqsa itu selama 16 sampai 17 bulan. Kira-kira 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun kurang itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya apa? Sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Karena ketika Rasulullah baru sampai di Madinah, itu adalah menjumpai ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Sementara orang Yahudi itu kiblatnya juga Baitul Maqdis. Ya, di sana ada tembok ratapan. Orang Nasrani juga kiblatnya di Baitul Maqdis. Nah, kemudian Rasulullah untuk menarik simpati, ta'allufan, untuk mencari simpati selama 16 bulan. Kemarin kan kita singgung. Jadi kalau Kakak Ian ingin mendapatkan simpati itu limitnya adalah 17 bulan. PDKT kalau nggak sampai 17 bulan nggak dapat, cari yang lain gitu aja ya kan. Ini betul sarannya, terima kasih. Iya, itu dari mana itu Pak Ustadz anjurannya mengambil iktibar pelajaran dari surah Al-Baqarah. Jadi Rasulullah itu menarik simpati orang Yahudi dan orang Nasrani agar masuk Islam itu selama 17 bulan. Kalau 17 bulan kira-kira belum ada simpati, ya sudah pindah lagi cari hati yang lain. Masih banyak bunga-bunga yang menunggu kumbang, yang ingin hinggap. Kira-kira kan demikian itu. Alhamdulillah. Betul, Pak Ustadz. Baik. Hikmahnya ada 3. Ada berapa hikmahnya? 3. Di sini yang pertama adalah agar ahlul kitab itu tidak mencerca. Tadi kan ada ungkapan hujjatun. Hujjatun itu penentangan. Hujjatun itu bisa berarti kritik, bisa berarti cemoohan, bisa berarti bully. Maksudnya macam-macam lah yang semakna dengan demikian. Kenapa? Biar mereka itu tidak mengkritik atau menghujat orang
Islam, ahlul kitab sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diutus dari anak keturunan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail itu adalah bersama ayahandanya Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah yang sempat rusak dengan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajar dong kalau anak keturunannya itu nanti pada gilirannya melanjutkan apa yang dirintis oleh ayahnya, leluhurnya. Masa kakak Ian, ya kan, alumni ITB atau alumni Bandung, masa ngajarnya di Australia? Ya di Australia itu uji coba aja, ntar kembali harus kembali lagi Indonesia, ke kampus, back to kampus. Untuk back to kampus ya. Mengembangkan ilmunya dan membagi ilmunya kepada generasi-generasi setelah kita. Kurang lebih demikian, analoginya demikian. Itu yang sebenarnya ahlul kitab itu ngerti. Tapi mereka kan kadung kalah pamor. Pokoknya kalau sudah kalah, apapun harus dilawan. Harus dikritik segala macam. Nah, kita akan lanjut. Tetapnya Rasulullah di dalam menghadapkan wajahnya ketika sholat ke Baitul Maqdis, tentunya itu akan menjadi cacat dalam risalahnya, dalam kenabiannya. Kok sholatnya menghadap Masjidil Aqsa terus, ya nggak pas. Nah itu nanti akan menjadi cacatan buruk, ada cacat, nggak bisa. Nah, ahlul kitab mengerti hal demikian. Dan mereka juga mengetahui dari sifat-sifat umat Nabi Muhammad itu adalah at-tawajjuh ilal Ka'bah, yakni fokus menghadap ke Ka'bah. Kemudian itu satu, orang ahlul kitab itu mengerti. Adapun orang-orang musyrik, mereka itu tahu kalau Nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diutus oleh Allah li'ihya'i millati abihi, untuk menghidupkan kembali agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya tidak layak, tidak pantas, tidak benar kalau Nabi Muhammad itu menghadapkan wajahnya ke arah kiblat yang tidak dibangun oleh kakek moyangnya. Demikian. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan bangun Ka'bah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Nabi Ibrahim. Wajar dong fokus lagi ke menghadapkan ke Ka'bah. Nah terus kemudian diuraikan, akan tetapi orang-orang zolim, orang-orang yang menzolimi dirinya. Nah di sini menarik ini. Ada kata-kata menzolimi diri. Seolah-olah kan nggak masuk akal nih ya. Iya, menzolimi diri. Menzolimi diri itu maksudnya apa ya? Kalau kayak bunuh diri itu terlalu ya sangat-sangat ekstrim ya. Bunuh diri itu kata para ulama, definisi menzolimi diri adalah antuhaqqiqa syahwatan ajilatan lituwarrithaha syaqa'ad daima. Engkau membenarkan, memperturutkan syahwat yang katakanlah segera, yang syahwat itu akan mewariskan, menjadikan kekecewaan atau kemalangan selama-lamanya. Tuh, memperturutkan hawa nafsu yang sebentar itu akan berdampak kepada kekecewaan, penyesalan yang selamanya. Itu namanya zulmun nafsi, menzolimi diri sendiri. Contohnya banyak. Ini mohon maaf nih, ini saya tanya langsung, saya tembak nih. Kakak Ian, abang Ian, itu dulu S1-nya berapa tahun selesai? Berapa lama sih? Tamat. Lebih dari 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Standarnya kan 4 tahun, ya kan? Semuanya tahu. Tapi gara-gara yang namanya biasanya kalau menghadapi skripsi, apalagi anak laki, terus kena angin sama teman-temannya, akhirnya skripsinya molor, ya kan? Itu untuk apa? Karena
Iya, saya juga punya pengalaman kan kayak gitu. Punya pengalaman apa? Target di pesantren 3 tahun, molor 5 tahun setengah. Saya juga seperti itu, sama dengan kakak Ian. Ya, siap. Itu namanya menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri artinya apa? Memperturutkan kesenangan yang sebentar, akan tetapi kesenangan yang sebentar itu akan mengakibatkan penyesalan yang selama-lamanya. Ya, itu namanya zulmun nafsi. Jadi kan illal ladzina zalamu. Saya mendapatkan definisi menzolimi diri sendiri itu saya kutip dari keterangannya Syekh Mutawalli Asy'arawi, seolah-olah nggak mungkin yang namanya manusia itu menzolimi diri sendiri. Hanya orang gila aja kalau putus cinta seolah-olah mau bunuh diri, gantung diri. Itu kan dalam film-film aja ya kan. Tapi maksudnya menzolimi diri sendiri, yang namanya menzolimi diri sendiri memperturutkan kesenangan yang sebentar, hawa nafsu yang dampaknya akan mengakibatkan penyesalan yang selama-lamanya. Itu namanya zulmun nafsi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya S1 itu paling lambat 4 tahun standarnya. Ini malah molor 5 sampai 6 tahun. Ya Allah. Ya Allah. Benar apa enggak tuh? Benar. Alhamdulillah. Saya akan lanjut pembahasannya. Orang-orang yang menzolimi diri mereka itu akan melakukan pertentangan. Mereka itu siapa? Mereka itu maksudnya menentang. Rasulullah kok menghadap ke Ka'bah. Mereka itu adalah orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy. La yahtaduna bi kitab, yang mereka itu tidak punya petunjuk dari kitab. Wala yu'minuna bi burhan, dan mereka itu beriman bukan dengan dalil. Kalau kita umat Islam, keyakinan kita itu kan bersumber dari petunjuk Allah dan bisa dinalar. Contohnya, mohon maaf nih, kita harus pede punya Tuhan yang nggak pernah tidur, apalagi ngantuk. Nah, kalau ayat kursi la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya, sementara ada tetangga sebelah punya Tuhan, Tuhannya kok mati. Lah itu gimana ngurusi? Lah itu kan kita beriman, berkeyakinan itu dilandasi dengan argumen dalil yang benar. Itu harus seperti itu. Kemudian lalu dikatakan, ini nggak ngarang loh saya, li'annahum as-sufaha, karena mereka itu adalah orang-orang bodoh. Kalau kepada orang bodoh, la takhshawhum, nggak usah kalian takut. Wahai Nabi Muhammad, jangan takut terhadap orang bodoh. Karena paling kalau komen asal jeplak tanpa dilandasi dengan argumentasi yang benar. Nah, tuh nggak usah takut sama mereka. Fi tawajjuhikum ilal Ka'bah, nggak usah takut kalau ente menghadapkan wajahmu ke arah kiblat, karena itu ada alasan-alasannya. Satu diantaranya adalah mengikuti jejak kakekmu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kedua misinya adalah untuk membersihkan berhala-berhala. Namanya berhala-berhala di Mekah itu, di Ka'bah 360 berhala. Berapa? 360. Itu salam dalam setahun itu taruh berhala ini, terus hari kedua berhala sampai 360 berhala. Itu jahiliyah, lebih ekstrim lagi ya kan? Itu dulu. Kalau di Indonesia, mohon maaf nih walaupun agak-agak nggak pantas disampaikan, tapi saya sampaikan aja. Ini karena ada referensinya. Dulu perempuan kalau tawaf di Ka'bah itu kalau istilah sekarang pakai bikini. Telanjang. Masya Allah, bener. Nah, silakan dibuka surah Al-A'raf ayat 31. Surah Al-A'raf surah 7 ayat 31. Ayat 31. Abah Adam? Mungkin Abah Adam lagi keluar sebentar. Enggak. Ikutin tuh Pak, di unmute.
Silakan siapa yang berkenan untuk baca ayat 31? Saya udah lama nggak dengar suaranya Abah Ahadiat. Ahadiyat, Masya Allah. Ya, ini cukup berkesan bacaannya. Abah Ahadiyat, silahkan. Surah Al-A'raf ayat 31. Halaman 154. Betul, halaman 154, Al-Quran standarnya 100 untuk Abu Regi. Alhamdulillah. Al-A'raf ayat 31 ya? Betul, ya Bani Adama. Ayat 31 saja. Ya, ayat 31. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kecil suaranya. Ngalitan Bahadiat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tushrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Silakan diartikan, baca terjemahnya. Bentar, buka Quran baru. Ya. 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Tunggu, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, konsep berdakwah dalam Islam itu, ini saya akan sampaikan penggalan terakhir. Makan dan minumlah, akan tetapi jangan berlebihan. Makan sepiring kok enak, silahkan nambah. 1 piring lagi berarti dua piring. Masih enak lagi, setengah piring. Jangan berlebihan sampai 3 atau 4 piring. Kalau enak nambah silahkan. Tapi jangan berlebihan. Itu. Jadi perintahnya silahkan. Sepiringnya sekepol ya nggak kok. 2 sendok tembok. Abah Cecep. Halo. Itu saya semalam ngobrol sama anak Betawi. Ya, halo. Sama anak Betawi itu emaknya kalau lagi bikin semur jengkol, wah itu katanya makannya dikit. Jengkolnya itu kalau yang ngabisin dia aja. Jadi caranya biar untuk nggak dimarahin. Nih, ini piring nih. Jengkolnya taruh dulu. Habis itu ditutupin Tutup nasi. Tutup nasi. Terus akhirnya ngambil jengkol dikit. Lah terus diomongin sama emaknya, sama nyokapnya. Kok dikit amat jengkolnya? Ya, pas-pasan aja. Padahal di bawahnya jengkol. Tuh, wah, ini Mbah Cecep itu mah. Alhamdulillah. Itu pakai taktik. Coba pakai taktik kata Ambu Imas itu. Saking senangnya jengkol, jadi kalau ngambil banyak itu kan kelihatan disiasati. Jengkol dulu, terus ditutup nasi, habis itu ngambil lagi jengkol dikit. Kelihatannya dikit, tapi Masya Allah itu namanya pintar Tersembunyi. Taktik Ustadz Joko. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini ada Al-Quran yang ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat 31, ada yang berkenan ingin, ada yang punya Al-Quran asbabun nuzul, biar kita dengar semua. Bu Imas mungkin punya, Bu Imas. Surat apa, ayat berapa? Harus dicari dulu, bentar. Ya. Surat apa, ayat berapa? Abah Ambu Endang itu ada. Elis ada. Tuh, ya ada tuh. Abu Alis, Ya. silakan Alis, dibacakan Abu Alis. asbabun nuzul ayat 31. Di sini ada asbabun nuzul ayat 3132.
Iya. Dari Ibnu Abbas bahwa pada zaman jahiliyah ada seorang wanita yang tawaf di Baitullah dengan telanjang bulat dan hanya bercelana dalam setari kain. Ia berteriak dengan mengatakan, pada hari ini aku halalkan sebagian atau seluruhnya kecuali yang kututupi ini. Maka turunlah ayat ini. Coba bayangin, Masya Allah. Gimana nggak jahiliyah? Kalau orang Barat datang ke Indonesia, datang ke Bali ingin berjemur pakai bikini, wajar di pantai. Lah ini keliling Masjidil Haram, di tawaf itu pakai bikini. Masya Begini, buset. Allah. Aja gile. Kan? Aduh ya Allah. Ayo coba, gimana nggak jahiliyah? Itu Mencemari betul-betul tempat jahiliyah. suci. Makanya Rasulullah diarahkan untuk menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Di antara tujuannya adalah untuk membenahi akhlak, untuk mengajak mereka, menyelamatkan mereka dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan tanpa ada aturan kepada aturan. Tuh coba. Al-yawma uhillat ba'du badani au kulla badani illa hadhihi. Pada hari ini aku akan gratiskan. Siapapun boleh nyolek, akan tetapi yang ditutup ini nggak boleh dicolek. Kira-kira seperti itu. Ya ini bukan vulgar ya, tapi ada hadisnya ini, ada hadis sahihnya. Coba kita betapa jahiliyahnya dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abang Ian, ya kalau pakai bikini di pantai, orang Barat itu masih di Bali, ya masih wajar lah, pantas mereka ya. nggak ngerti, bukan muslimah. Tapi ini di keliling tawaf Ka'bah itu tawaf Ka'bah pakai bikini, Masya Allah. Masya Allah, aja gule, buset. Aja gule buset. Iya kan? Itu nanti Abu Alis jadi keingat insya Allah seumur hidup. Baca Asbabun Nuzul ayat 31. Ya Abu Cici, ayat 31 surah Al-A'raf, Asbabun Nuzulnya ternyata kayak gitu. Surat 31 Surah 7, surah Al-A'raf ayat 31. Oh, surat 7 ayat 31 ya. Ya, itu diingat-ingat itu biasanya kalau kayak gitu ingat, oh ini tentang manusia pakai bikini. Katanya Ustaz Joko, iya kan, memang pakai bikini benar. Surat 731. Panggelana, kakayan panggelana. Penting itu mah. Ini saya baru pertama kali ketemu sama Abang Ian nih. Kok topiknya Pak bikini kan kayak itu ya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Hidup begini. Lah itu ada hadisnya, Ya, jadi bukan malu-malu, kita menyampaikan itu tidak kita tutup-tutupi, itu menggambarkan zaman jahiliyah, zaman Rasulullah itu. Makanya Rasulullah dianjurkan, diperintahkan menghadap dari Masjidil Aqsa ke Baitullah, tujuannya adalah untuk membenahi akhlak penduduk Makkah. Kurang lebih demikian. Jadi misi dalam Islam itu tidak hanya misinya itu adalah sangat-sangat manusiawi dan kemanusiaan. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi kalau ada orang mengkuliahi kita tentang kemanusiaan, nggak usah lah. Umat Islam ajarannya itu sudah manusiawi, memanusiakan manusia dan sangat berperi kemanusiaan. Alhamdulillah. Wah, jadi aus nih gara-gara bikini kayak gitu. Saya alhamdulillah. Gara-gara bikini. Oh, ya Allah. Iya. Astagfirullah. Malam Jumat ada bikini. Pak Ustadz. Lu itu yang baca Abu Alis, bukan saya. Itu hadisnya Sahih Muslim itu. Masya Allah. Kita itu beriman ya. Kita yang sudah diberikan keimanan, tahu hal-hal seperti itu kan, Masya Allah, betapa bejaknya dulu.
Oh iya. Punya bayi lahir perempuan dikubur hidup. Hidup. Lu kayak gitu. Jahiliyah. Nah. Makanya Apa Bang tuh? Ian, Rasul Iya. yang dikirim ke Indonesia itu bukan kelas para nabi. Kenapa? Karena penduduknya itu nggak ekstrim, cukup para wali, ya kan? Cukup para wali ya. Polda atau Polres lah paling, Polres. Tapi kalau Iya. di tanah Arab sono para nabi, Iya. ibaratnya adalah Panglima ABRI yang ke sono. Oh, Kalau untuk iya. Indonesia, orang Bandung, orang Jawa, orang Nusantara, orangnya baik-baik. Cukup Baik. apa namanya? Polsek atau Polres. Tapi kalau Iya. kalau Mekah sono, wah itu kalau cuman Polsek, Polres nggak mempan ini. Polda, harus Kapolri yang nangani. Kapolri ya. Betul. Jadi terima ya, bisa Siap. diterima ya. Siap. Jadi orang Jawa Barat, Pasundan, orang Jawa, orang Padang, orang Nusantara, orangnya baik-baik. Jadi cara mengislamkan mereka itu pakai wali dengan cara lemah lembut. Tapi kalau yang di Arab sono, wah jangan nggak mempan, harus nabi. Polri yang harus turun tangan adalah Polrinya. Kapolri. Ya Allah, Ya alhamdulillah. dunia sih cukup Pak Ustadz Joko aja. Ya Allah ya Karim, itu Allah sudah menempatkan dengan benar. Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Yang dikirim ke tanah Pasundan itu adalah para aulia Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Terus ada apa namanya, banyak ke timur lagi ke Jawa ada Sunan Bonang, Sunan Ampel, Qadir Jailani. itu yang lemah lembut. Tapi kalau ke Arab siapa yang dikirim? Kapolda. Rasulullah, ibaratnya Rasulullah, kalau sekarang itu bintang 3 itu yang sudah ini yang nangani harus apa namanya, bintang 7. Jenderal besar. Jenderal besar Bintang 7. ya Bu Mas ya, kalau yang nangani bukan Kaleng-kaleng. enggak mempan ini, enggak mempan karena udah bejat ya. Berbikini di keliling Ka'bah tawaf, lahir bayi perempuan dikubur hidup. Masuk banyak lagi yang jahiliyah benar itu jahiliyah benar. Kita masuk kembali ke ini sudah Al-Baqarah. Mungkin itu satu yang saya akan selesaikan dengan cepat. Saya juga nggak enak ini para jemaah Zoom-nya udah masuk mulai dari maghrib. Yang berikutnya adalah orang-orang zalim itu komentarnya bagaimana? Orang-orang zalim itu komentarnya bagaimana? Yang diantaranya adalah orang Yahudi. Mereka mengatakan seperti ini. Tidaklah Nabi Muhammad itu berpindah ke Ka'bah kecuali karena condong kepada agama kaumnya dan mencintai negerinya. Enggak seperti itu. Mereka Nabi Muhammad itu menghadap Ka'bah itu benar-benar bukan karena kesukuan, bukan karena apa namanya tanah air, tapi karena kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah lalu komennya orang munafik bagaimana? Orang-orang munafik berkata, sungguh dia itu Muhammad ghairu mustaqirin ala qiblatin. Enggak menetapi satu kiblat, plin-plan dia. Apa namanya? Enggak beres ini. Berubah-ubah, jangan diikuti. Orang munafik itu komennya kan macam-macam. Ya kalau zaman sekarang kan netizen. Jadi kalau kita hidup ngurusin netizen, minum kopi salah, minum susu katanya salah, terus minum apa namanya vitamin katanya salah mulu, terus minumnya apaan kan kayak gitu. Jadi kalau kita nurutin orang kata itu kan viral tuh ceritanya tentang Sayyidina Luqman berjalan sama anaknya, tentang kita jangan terlalu menggubris omongan orang. Selama kita dalam kebenaran gak usah didengerin. Sambil bawa keledai, itu keledainya ditunggangin. Enggak ditunggangin, dituntun. Katanya lewat ke pasar, bego amat sih, punya keledai kok cuman dituntun, harusnya ditunggangin. Ditunggangin. Terus akhirnya ditunggangin sama Sayyidina Luqman itu, Luqmanul Hakim. Wah gimana? Bapak itu nggak kasihan sama anaknya.
anaknya kecil suruh nuntun sementara ayahnya bapaknya malah enak-enakan. Nah, Wah, bapak nggak tahu diri kan kayak gitu, nggak punya kasih gantian. Anaknya yang naik, terus Naik. diomelin lagi ya kan. Gimana sih anak songong kurang ajar, masa bapak suruh nuntun kan kayak gitu. Nggak ada yang benernya. Nggak Nggak ada benernya. ada yang akhirnya digotong itu semuanya apa namanya Keledainya. Keledainya digotong. dasar geblek semuanya. Nah itu coba. Jadi kita hidup itu nggak bakalan lepas dari komen manusia. Manusia. Selama kita dalam kebenaran, nggak usah takut. Fala takhshawhum wakhshawni. Nggak usah engkau takut terhadap komen mereka, karena mereka komen itu tanpa ada landasan yang benar. Kesimpulannya di sini saya ingin bacakan, wa fi hadza isyaratun ila annal muhiqqa huwal ladzi yukhsha janibuhu. Ayat ini memberikan kesan bahwa orang yang membawa kebenaran itu akan ditakuti baik oleh kawan maupun lawan. Orang yang punya kebenaran akan ditakuti, akan disegani baik oleh kawan maupun lawan. Tuh. Lawan. Sementara wa ammal mubtil fala yu'bahu lahu. Orang kalau dalam kesalahan dia tidak akan dianggap, digubris. Maka kita harus berusaha tetap dalam on the right track. Waduh, bahasanya ini agak keren banget ini. On the right track. Kalau kita dalam kebenaran, itu yang lain itu akan takut. Yang lain itu akan takut. Ada perkataan ulama yang disarikan dari fala takhshawhum wakhshawni man khafallahu khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah, nanti selain Allah itu akan dijadikan tunduk kepadanya. Sebaliknya, wa man lam yakhafillah, siapa yang tidak takut kepada Allah, lam yakhaf kullu syai. Yang lain selain Allah juga tidak akan menaruh segan, enggak takut sama dirinya. Jadi selama kita takut kepada Allah, sekeliling kita itu akan ditundukkan oleh Allah kepada kita. Kurang lebih demikian pesannya. Jangan takut pada orang zalim karena mereka salah. Selama kita dalam kebenaran, Jangan maju tak takut. gentar, Ya. membela yang benar. Baik, lanjut Abah. Ada minum dulu, break dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin Ada iklan lewat. ya sampai di sini dulu. Mungkin ada diskusi yang bisa kita lakukan atau ingin ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Mbak Adam. Mangga Silakan, Bu Imas. Imas. Ya, silakan Bu Imas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kurang menangkap bahwa dari ayat yang dibahas ini ada 3 hikmah. Ya, Itu mungkin saya salah mencatatnya ya, karena jadi bingung ini 3 itu apa saja Pak Ustadz baik. secara garis besar. Alhamdulillah nih. Padahal mau saya selimur ini, ternyata mahasiswanya cerdas banget ini, ngejar sama dosennya. Ini yang buat aslinya. Masya Allah, ya Allah. Itu satu adalah itu tadi bahwa di sini banyak uraiannya, namun 2 dan 3 itu memang saya simpan untuk pertemuan yang akan datang. Ya sudah deh, gara-gara ditanya oleh mahasiswi favorit saya akan akan saya sampaikan. Walitimma ni'mati alaikum. Yang pertama adalah ya ini agar tidak dikritik oleh orang-orang zalim. Itu pemindahan kiblat itu agar tidak dikritik oleh orang-orang zalim. Yang kedua adalah untuk mendapatkan sempurnanya nikmat Allah, yakni menyempurnakan agama Islam. Di antara misi Rasulullah itu kan liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali misinya adalah menyempurnakan akhlak. Termasuk orang yang berbikini itu nanti disempurnakan. Neng, Mbak,
gelis, ya kan? Iya. Jangan kalau tawaf di Ka'bah pakai bikini, pakai busana muslimah yang cakep, kayak gitu. Iya. Ini Ka'bah Baitullah adalah rumah Allah itu. Jadi yang pertama sekali lagi adalah biar tidak ada alasan bagi orang zalim atau biar Untuk tidak dikritik atau dicemooh atau dibully lah, itu intinya. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan nikmat Allah. Tuh. Pertama menghadap ke Ka'bah. Terus yakni tujuan dari menghadap ke Ka'bah adalah diperhatikan sekeliling Masjidil Haram, penduduk Mekah, yakni diperhatikan dalam masalah apa? Akidahnya, akhlaknya. Terus dibawa dari zona kegelapan, black, menuju zona ke terang benderang. Zona-zona kegelapan. Apa itu bahasa Inggrisnya apa? Kegelapan itu apa itu? On the dark. From on the dark to kepada The bright. The bright. Wah. Kira-kira demikian. Ya. Setiasa bahasa Inggris. Iya, alhamdulillah. Benar kan, Ambu Imas? Jadi Betul. dibawa dari dark itu apa? Lap. Dari kegelapan. Mbak Adam aja itu mah bagian Mbak Ya. Adam. Ya, Bahasa dari Inggris. kegelapan Bukunya Menuju wilayah kegelapan. ini habis gelap terbitlah terang. Terang. Nah, Iya, menuju pada, benar. pencerahan, menuju ke Pencerahan. alam yang terang benderang. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wala'allakum tahtadun, dan agar mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni walitahtadu 'ala tsabat bisabati 'alal haqqi, yakni agar tetap dan konsisten kepada kebenaran. Tetap dan konsisten pada kebenaran, karena apa? Nanti pasti akan digoyang oleh cercaan, oleh omelan, oleh komen-komen yang enggak benar dari orang-orang zalim. Dan kalau kita melawan orang zalim, artinya menghadapi orang zalim, jangan takut. Karena mereka didasari dengan tanpa ilmu, sementara kita berdasarkan iman dan ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Kurang lebih demikian, Ambu Imas. Jazakallahu khairan kasiron Pak Ustadz. Iya pun, Jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini mahasiswinya cerdas-cerdas. Mau dialihkan sama dosennya malah ngejar terus ini. Aduh. Alhamdulillah. Ada lagi, Salah nangkep. ada lagi yang lain. Saya boleh Bang Badan. Mbak Erni, mangga. Iya, Prof. Erni, silahkan, monggo. Barusan yang pertama kan adalah supaya menghindari kritik dari orang yang zalim. Ya, Ya enggak? Tapi Ya, betul. sebenarnya tadi sebelumnya dikatakan katanya kita nggak usah takut sama orang yang zalim gitu, sepanjang kita pada kebenaran. Gimana itu, Pak? baik, terima kasih. Pertanyaannya itu kalau dalam Al-Quran li alla yakuna linnasi hujjatun. Jadi diterjemahkan dari ayat li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun. Silahkan dicek lagi, Ambu Erni, li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun. Itu hikmah pertama. Dipindahkannya kiblat dari arah Baitul Maqdis ke Ka'bah atau Baitullah, pertama adalah tujuannya li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, Mendapatkan kesempurnaan. agar tidak ada bagi manusia, dalam hal ini adalah manusia yang zalim, alasan atau penolakan atau cemoohan atau kritik atau semacamnya lah alaikum atas kalian, biar tidak dihujat. Karena argumentasinya sudah jelas. Sudah jelas. Bahwa kita mengalihkan arah, berpindahnya kiblat kita dari Baitul Maqdis ke dari Masjidil Aqsa ke Baitullah itu adalah berdasar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus penalarannya adalah tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali itu pasti mengandung kebenaran dan hikmah.
Sebaliknya, tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali itu berbahaya dan buruk bagi manusia. Kurang lebih demikian, Ambu Erni. Mungkin bahasa saya menerjemahkan li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, itu tolong disempurnakanlah. Intinya itu. Ya, intinya itu. Agar terima kasih Ambu Erni, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, nanti silakan. Kan ada hadis yang menyatakan bahwa ilmu itu sebelum amal ya. Jadi kita diwajibkan untuk selalu belajar. Sebelum mengerjakan sesuatu itu harus ada ilmunya dulu, begitu ya? Betul. Al-ilmu qabla al-amal, yakni berpengetahuan, berilmu sebelum amal. Jadi belajar itu wajib bagi setiap orang ya. Wajib. Dan yang tidak disadari oleh kaum muslimin itu adalah kalau kita nggak sholat, kita merasa berdosa. Kalau kita nggak belajar, nggak ngaji, itu seolah-olah biasa-biasa aja, nggak merasa berdosa. Padahal Allah akan mengangkat orang beriman itu adalah dengan ilmu. Iman dan ilmu. Lah kita nggak bakalan menjadi umat Islam yang berkualitas, apalagi mengalahkan, bersaing dengan negara-negara lain, sulit. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau berilmu dengan sungguh-sungguh. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Mungkin ayatnya itu kalau dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang tak kalian ketahui. Nah, itu satu poin. Intinya kan kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ada pengetahuan. Walaupun secara global nggak ada masalah. Namun rinciannya kok kurang paham, nanti ditanyakan kepada yang bersangkutan, yang ahli. Nah, kemudian Allah akan mengangkat orang yang beriman dan mempunyai ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan ayat berapa itu Pak Ustaz? Ayat surah Al-Mujadilah juz 28 awal. Juz 28. Al-Mujadilah. Surat berapa itu? Surah yang ke-58. Surah 58 ayat 11. Ya. Mungkin bisa dibacakan artinya langsung oleh Ambu Erni. Coba Ambu Erni. Bentar, 11. Ya, surah 58 ayat 11. Ya, artinya ya. Ya, langsung aja artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Stop. Ini ayat turun berkenaan dengan Rasulullah ketika mengadakan taklim lah di Masjid Nabawi. Waktu itu yang namanya Rasulullah itu pribadi yang sangat luhur. Rasulullah itu enak dipandang wajahnya, baunya wangi terus, dan lain sebagainya. Siapa yang nggak senang sama Rasulullah? Akhirnya kan berusaha dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba datang veteran perang Badar. Jadi veteran perang Badar, orang-orang yang berjasa di perang Badar itu datang. Kan mereka punya jasa besar dalam Islam. Ingin ikut bergabung, nimbrung kajian yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, mereka itu nggak mau ngasih tempat kan kayak gitu. Akhirnya turun ayat, jangan egois wahai umat Islam. Mereka itu juga saudaramu. Mereka itu orang tua yang berjasa. Jangan egois. Kasihlah, berlapang-lapanglah, berbagi ya kan. Kadang ada kan di Metro Mini kalau zaman bahala itu mikrolet zaman dulu ya kan. Ketika mungkin Ambu Erni masih kuliah ya kan. Berangkat dari kos ke kampus ya kan, naik apa dulu Ambu Erni? Motor. Itu kan ada yang kanan 4 kiri 6, kanan 4 kiri 6. Kadang-kadang kalau orangnya kecil itu kan bisa muat
Kalau yang 4 itu 5 itu nah 5. maksudnya berlapang-lapanglah, kasih saudaramu itu tempat, jangan egois. Sama Mbak Adam dari Cikaso kan itu. Iya kan? Masya Allah. Ya. Itu jangan egois. Kira-kira pesannya demikian. Jadi kita udah nungguin, kita ingin merapat kepada Rasulullah, udah jatah dapat, lalu tiba-tiba yang baru datang nyelonong ke depan. Tong, yang nyelonong itu orang-orang berjasa, orang-orang tua. Akhirnya daripada ribut, Rasulullah itu orang yang sangat peka. Daripada yang junior, yang senior ini berantem di dalam masjid, Rasulullah langsung menyampaikan berdasarkan firman Allah, wa idza qila susu fansusu wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Udahlah, kasih kelonggaran dikit, ya kan? Kasih kelonggaran dikit. Kalau kalian mau berbagi, Allah pun akan membagi sesuatu yang istimewa buatmu. Kurang lebih demikian. Subhanallah. Allah. Lanjut Abu Erni. Ya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, darajat beberapa derajat. Jadi tidak hanya 1 derajat, akan tetapi beberapa derajat. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Ambu Erni, oleh Abah Oyan, oleh Abah Adam, didasari dengan iman, itu akan meninggikan derajat. Tidak hanya derajat di dunia, lebih-lebih nanti derajat di akhirat pasti akan sangat memuaskan. Pasti akan sangat memuaskan. Beberapa derajat itu tidak dikasih tahu oleh Allah sampai kelipatan berapa. Derajat di dunia udah jelas. Derajat di akhirat tidak bisa diukur dengan standar dunia. Ya Allah. Begitu. Makanya saya itu, mohon maaf nih, Prof. Erni, saya kan akrab dengan Ibu Hendri Saparini. Itu saya udah akrab lah. Saya ngasuh anak yatim beliau lebih dari 10 tahun. Kadang kalau ada acara saya diundang ke beliau. Ekonom kan beliau. Saya ledek seperti ini, Bu. Ketika di satu mobil itu waktu dari Pasar Minggu, kenapa sih Bu gak ngejar profesor gelarnya? Wah, malu Ustadz. Loh, ngapain malu? Profesor itu harus banyak nulis buku, minimal 40 buku. Oh gitu, saya kalau nulis di media massa sih banyak Ustadz, tapi kalau buku masih dikit banget, makanya saya malu mau nggak punya tulisan. Nah, apa kaitannya dengan apa yang saya sampaikan Ambu Erni? Ambu Erni tulisannya itu didasari dengan iman, nanti akan mengangkat derajat Ambu Erni darojatin sampai level beberapa derajat. In high degree. Boy. Bahasa Inggrisnya kah? Wah, alhamdulillah. Apa Mbah Adam? In high degree. In high degree. In high degree. berat. Temen nih Abah Adam. In high degree. Darajat. Tidak hanya derajat di dunia, tapi nanti akan derajat di akhirat. Karena Ambu Erni menulis buku itu dilandasi karena beriman kepada Allah dan beramal soleh. Melakukan kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Tuh. And Allah is aware of what you do, Bu Erni. Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin menyampaikan seperti apa Adam, tapi udah keduluan sama Adam. Sama-sama seperti itu ya. Yakin saya. Ya Allah. Pak Ustadz, aduh lagi teman bahasa Inggris ya. Demen bahasa Inggris tapi lidahnya lidah kampungan. Ya seperti lidah Banyuwangi itu aja. Asal jeplak. Udah singkong. Jadi andalan saya Ambu Imas. Sama Ustaz sama saya. Andalan saya ya, kalau dulu saya masih SMP itu,
Kan di Banyuwangi kan mau dekat pelabuhan itu cuman setengah jam kalau ke pelabuhan penyeberangan Ketapang itu. Kan sering ada turis yang nggak punya duit itu naik bis ya. Saya deketin itu. Paling andalan saya, excuse me if my English not good for you. Habis itu pokoknya asal jeplak gitu aja pokoknya. Bahasa isyarat itu pokoknya saya keluarin. Andalan, excuse me, forgive me if my English not good for you. Semua andalannya pokoknya itu aja. Little I can. Little I can. Alhamdulillah. Kurang lebih demikian Ambu Erni, Ambu Imas. Ya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik. Ini ada apa chatting? Bahasa Inggris lagi ini kayaknya settingnya. Luar biasa. Dari Banyuwangi. Mas Yeyen. Ya. Kegelapan menuju terang benderang, darkness to light. Alhamdulillah. Banyuwangi juga nyampe, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Daripada kita mikir yang enggak, mending kita menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Nanti kita siapa tahu bisa berdakwah dengan orang-orang yang di luar Indonesia. Kita kan nggak ngerti kesempatan yang Allah berikan. Daripada mikir main game macam-macam itu anak-anak muda yang di Banyuwangi, mending belajar Al-Quran dengan terjemah bahasa Inggris. In the name of God. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terusin itu Mas Yeyen. Terima kasih Abu Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak Ustadz, ini udah dari tadi maghrib. Pada maghrib Pak Ustadz. Larut. Ya, sudah larut malam. Udah 10 watt. Ya. 10 watt, Ambu Cici. Ya, alhamdulillah. Ya, mari kita tutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar segala doa, yang maha mengkabulkan seluruh doa-doa hambanya. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ya Allah, dosa kedua orang tua kami tercinta, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak keturunan kami. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang ikhlas dalam beramal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami jamaah azumiyah, hamba-hambamu yang senantiasa bersaudara tidak hanya di dunia, akan tetapi bersaudara juga di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi agama kami, bermanfaat bagi dunia kami, bermanfaat lebih-lebih untuk akhirat kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Senangkanlah hati kami, ya Allah. Senangkanlah hati kami dengan taat beribadah kepadamu. Senangkan hati kami dengan beramal yang baik yang Engkau ridhoi. Berikan ketabahan kesabaran kepada hati kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini sehingga kami mendapatkan ridho darimu, ya Allah. Pada gilirannya kami pasti akan meninggalkan dunia ini menghadap-Mu, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bahagia, wafatkan kami dalam keadaan tersenyum, wafatkan kami dalam keadaan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz.